Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Video Kreatif Sejarah Nabi Muhammad SAW dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dari kelas 11 IPA 2. Selamat menyaksikan. Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun 571 Masehi atau sekitar 1450 tahun yang lalu. Nabi Muhammad dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Aminah dan ayahnya yang bernama Abdullah. Tahun tersebut disebut juga dengan tahun gajah, yakni tahun di mana ketika pasukan gajah di bawah pimpinan Abraha Habasyah tengah menyerang Ka'bah. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menghentikan aksi mereka dengan segala kebesarannya. Burung ababil pun datang dengan menjatuhkan batu-batu untuk mendatangkan wabah penyakit. Kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW ini terdapat di dalam surat Al-Fil yang memiliki arti tahun gajah. Rasulullah yang lahir di masa ini dan dibesarkan sebagai anak yatim karena ayahnya telah meninggal dunia sebelum Rasulullah usianya genap 3 tahun. Jadi, pada semasa kecilnya, Rasulullah SAW dibesarkan dan diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Pada saat Nabi Muhammad lahir, seorang ibu bernama Halimah Sa'diyah dengan ikhlas mau menyusui Muhammad, meski ASINY-nya sulit untuk keluar. Namun, karena keikhlasannya, akhirnya Halimah pun diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setelah itu, ASI Halimah pun keluar dengan sangat deras. Masa kecil Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim di rumah Abu Thalib. Semasa kecilnya, Rasulullah tumbuh dan menjalani kehidupan seperti anak pada umumnya. Adanya tradisi Quraisy pada zaman dahulu, pada hari ke-18 membuat ibunya harus menyembunyikannya di pedalaman. Tradisi Quraisy tersebut membuat Nabi Muhammad tidak bisa merasakan kasih sayang ibunya sampai umur 10 tahun. Hal ini justru membuatnya berada di bawah asuhan Halimah binti Sa'diyah selama 3 tahun. Rasulullah menjadi anak yang tanggap, bersikap baik dan cerdas pada masanya. Pada masa remaja, Nabi Muhammad terjaga dari perbuatan merugikan kawan sekitarnya. Sampai suatu ketika, Nabi pun bercerita ketika 2 kali duduk saat mendengarkan pesta perkawinan di zaman jahiliyah. Allah justru menutup telinganya sampai tertidur dan terbangun esoknya. Setelah itu aku tidak pernah lagi berniat mengikuti perbuatan buruk. Hadis riwayat Tabrani. Nabi Muhammad yang menginjak usia 20 tahun di kota Mekah yang bertepatan peristiwa Harbul Fijar antara kabilah Quraisy melawan Qais dan Ailan. Nabi Muhammad menjelang dewasa. Menjelang usia Nabi Muhammad yang dewasa semakin membuatnya menekuni dunia bisnis. Nabi pun berdagang dengan kawan terbaiknya, yakni Sa'ib bin Abi Sa'ib. Barulah pada saat berusia 25 tahun, Rasulullah menjalani kerja dan bisnisnya bersama wanita kaya raya yakni Siti Khadijah. Perkenalan Nabi Muhammad dengan Khadijah memang berawal dari dunia perniagaan. Perempuan ini biasanya membiayai khalifah perdagangan Makkah ke Suriah untuk menanti membagi keuntungan bersama mitranya. Hal ini menjadi alasan bagi mereka berdua dalam melakukan perjalanan dagang tersebut. Pernikahan Nabi Muhammad dengan Khadijah. Banyaknya kegiatan perdagangan yang melibatkan mereka berdua membuat Khadijah merasa kian tertarik. Perempuan ini akhirnya mengutus seorang sahabatnya, Nafsiyah binti Umayyah, untuk menyampaikan keinginannya, yakni melamar Muhammad. Nabi Muhammad SAW pun menyampaikan kabar gembira ini kepada paman-pamannya, salah satunya yakni Hamzah bin Abdul Muthalib. Lantas mendatangi rumah Walid bin Asad dengan Muhammad untuk melamar Khadijah. Maka menikahlah mereka berdua ketika Nabi berusia 28 tahun.
Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama. Sebelum menjadi rasul, Nabi Muhammad sudah mendapatkan beberapa karunia istimewa dari Allah Subhanahu wa taala, seperti wajahnya terlihat bersinar dan bersih. Hal ini nyatanya menjadi pertanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, menandakan akan datangnya nabi terakhir dengan kedudukan tertinggi sampai akhir zaman. Nabi Muhammad mendapatkan sebuah mimpi ketika malaikat Jibril menghampirinya. Rasul pun sedang menyendiri di dalam gua Hiro, tepatnya di samping Jabal Nur. Turunlah wahyu pertama yang ia bawakan dari Allah Subhanahu wa taala, yakni surat Al-Alaq ayat 1 sampai 4. Dakwah pertama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad akhirnya memulai dakwahnya secara terang-terangan pada keluarga paling dekat, yaitu kalangan Bani Hashim. Hanya Ali bin Abu Thalib yang mau menerima dan memutuskan untuk beriman kepada Allah. Sementara Abu Thalib ikut melindungi Rasul saat berdakwah. Dakwah secara terang-terangan ini selalu mendapatkan pertentangan oleh kaum Quraisy. Bahkan beberapa orang menuduh Nabi Muhammad gila dan melemparkan kotoran ke tubuh Nabi. Abu Jahal dan Abu Lahab sebagai pamannya bahkan juga ikut menentang Rasul selama berdakwah.